Sebagai warga Nahdliyin, kita harus selalu melestarikan amaliyah-amaliyah warga Nahdlatul Ulama. Dan tentunya kita harus selalu istiqomah dalam menjalankan amaliyah tersebut. Tetap ber-NU dan tetap berwaswajah. 96 tahun Nahdlatul Ulama eksis di bumi Nusantara. Selama itu pula pasang surut terjadi dalam pelaksanaan amaliyah warga NU. Baik itu oleh warga Nahdliyin yang diakui dan terdaftar secara resmi maupun halayak luas. Setiap warga Nahdliyin berkewajiban melestarikan dan menjalankan amaliyah warga NU, agar sebutan Nahdliyin tidak hanya tertera pada tanda pengenal saja, namun juga tercermin dari tingkah laku keseharian. Bukan rahasia umum lagi bahwasannya warga NU tidak seluruhnya berasal dari kaum berpemikiran intelek. Sebagian besar warga NU berasal dari kaum awam, dan ber-NU dikarenakan mengikuti agama dan akidah orang tua. Hal inilah yang menjadi celah bagi pihak di luar NU yang berusaha menyerang dan menghambat kelestarian amaliyah NU. Tahayul, bid'ah, khurafat, inilah yang menjadi senjata ampuh bagi para pembenci NU. Tahayul, bid'ah, khurafat seakan menjadi gelombang yang senantiasa menggerus keyakinan warga Nahdliyin waktu demi waktu. Konotasi buruk tahayul, bid'ah, khurafat sengaja digunakan untuk menyudutkan warga Nahdliyin di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, muncullah berbagai kelompok yang menentang tentang amaliyah warga NU. Ada yang beranggapan bahwa itu musyrik, ajaran sesat, dan tidak sesuai pada zaman Rasulullah SAW. Salah satu amalan warga NU yang sangat kental ditradisikan oleh warga Nahdliyin adalah ziarah kubur. Kang, apa sih manfaat dan tujuan dari ziarah kubur ini? Manfaat dari berziarah kubur yaitu mengingatkan kita kepada kematian. Karena sesuai yang ada di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maupun itu dari hewan, maupun itu dari tumbuhan, apalagi dari manusia. Agar kita bisa mencari bekal di dunia melalui ingatnya kita kepada kematian tersebut. Pada hari itu, ziarah kubur itu untuk mengingatkan kita kepada kematian, agar supaya kita bisa bercermin kepada diri kita sendiri, apakah diri kita sudah layak untuk masuk ke akhirat atau belum. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti suatu saat nanti akan meninggal dunia. Oleh sebab itu, banyak orang yang mengatakan bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Ketika manusia mati, akan dimakamkan di tempat pemakaman yang telah ditentukan. Sementara itu, bagi keluarga yang ditinggalkan pasti akan merasakan kesedihan karena kehilangan anggota keluarganya. Kemudian, dalam beberapa bulan atau 1 tahun sekali, keluarga yang telah ditinggalkan akan melakukan ziarah kubur. Istilah nyekar atau ziarah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata ziarah, yang berarti menziarahi, menengok, atau mengunjungi. Secara harfiah, kata ini berarti kunjungan, baik kepada orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Sedangkan secara teknis, kata ini menunjuk pada serangkaian aktivitas mengunjungi makam tertentu, seperti makam nabi, sahabat, wali, pahlawan, orang tua, atau kerabat, dan lain-lain.
dengan maksud untuk mendoakan kepada orang yang sudah meninggal dan mengirim pahala untuknya. Atas bacaan ayat-ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah seperti tahlil, tahmid, tasbih, sholawat, dan lain sebagainya. Karena keimanannya, keislamannya sudah masuk ke dalam hati, maka lebih dikuatkan, lebih memahamkan bahwa kita ziarah itu bukan meminta kepada ahli mayit, tapi mendoakan pada ahli mayit. Bahkan ada yang mengatakan ziarahlah ke kuburan untuk mengingat kematian, dan disitulah diantaranya kenapa saya tetap melakukan ziarah ke kuburan. Nyekar bisa dilakukan kapan saja, namun biasanya nyekar dilakukan saat hari Kamis sore atau Jumat pagi, bahkan menjelang Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri. Ketika ingin berziarah, biasanya kita mengajak sanak keluarga untuk ikut serta. Sebab, ziarah kubur dapat membantu mengingatkan kita sebagai umat manusia terhadap akhirat. Tak sama tak. Nama kula Ibu Sophia, jualan bunga di Pasar Bawang sekitar 20 tahun. Umur saya 63. Bunga, mawar, melati, cepoko, kenongo. Selain mendoakan orang yang sudah meninggal, rangkaian nyekar yang lainnya adalah membersihkan makam dan menabur bunga. Hal ini memberikan dampak ekonomi yang baik bagi para penjual bunga, khususnya penjual bunga di pasar. Bu, pinten penghasilan panjenengan saking sadian bunga-bunga niki nek jinen-jinen biasa? 300.000. Terus, wonten dampak peningkatan apa mboten? Misal bulan Ramadan kali Hari Raya Idul Fitri. Bulan Ramadan kemasukan biasa 300.000. Kalau Hari Raya Idul Fitri masuk 500.000. Pak, apakah ada landasan hukum tentang ziarah kubur? Dan bagaimanakah cara kita menyikapi paham-paham yang menentang amaliyah warga NU? Berkaitan dengan ziarah kubur, memang bisa dikatakan banyak yang menanyakan mana dalilnya, mana nasnya. Dan itu untuk anak-anak pesantren sudah jelas. Dasarnya hadis riwayat dari Imam Tirmidzi. Dalam hadis mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi al-an fazuruha. Awalnya Nabi dulu menerangkan bahwa Nabi melarang ziarah kubur karena pada saat itu kemungkinan belum paham cara prakteknya ziarah kubur. Tapi akhirnya Nabi memerintahkan fazuruha agar semuanya ziarah kubur karena manfaatnya ziarah kubur tujuan utamanya adalah mendoakan orang yang sudah mati. Kenapa tidak mendoakan orang-orang yang masih mati? Ya boleh, mendoakan orang-orang yang masih hidup juga boleh. Itu jelasnya dasarnya ada.
Hadis riwayat dari Imam Tirmidzi, nahaitukum an ziyaratil kubri fazuruha. Itu dasarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai paham atau kelompok yang menentang dan beranggapan apa yang telah kita amalkan sebagai warga NU adalah perbuatan bid'ah, musyrik, menyembah setan, dan lain sebagainya. Cara kita menyikapi ya santai-santai saja. Pasti dari dulu sampai besok tidak ada yang namanya paham bersama, ndak. Tapi kita sikapi ya santai-santai saja. Yang jelas ketika kita berkaidah ala ahli sunnah wal jamaah, tentunya semuanya ada dasar-dasarnya. Dan apa yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama berkaitan dengan ziarah kubur, tahlilan, perjanjian, semuanya tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Andaikan ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama, semisal manakiban, sholawatan, perjanjianan, dan tahlilan dan sebagainya, tentunya para ulama sudah semuanya menegur. Karena kita berdasarkan hukum itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang jawaz. Akan tapi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama diyakini semuanya ada dasar hukumnya dan ada kaidahnya, dan tentunya tidak melanggar dengan norma-norma syariat. Kemudian kita menyikapi ya bagaimana, memang begitulah. Barangkali paham mereka, ya pemahaman mereka beda, yaitu hal yang wajar saja. Tapi kita tidak boleh marah, tidak boleh membenci, tapi kita sikapi dengan santai saja. Yang penting kita melakukan kegiatan-kegiatan itu ada dasar hukumnya. Tentunya ketika tidak sesuai dengan norma-norma syariat, pasti para ulama-ulama Nahdlatul Ulama akan menegur. Sebagai warga Nahdliyin, sudah sepatutnya melestarikan budaya ziarah kubur ini dengan tujuan mengingatkan kematian dan akhirat, mendoakan orang yang sudah meninggal dengan niatan tabaruk atau mendapatkan keberkahannya, dan sebagai bentuk bakti kepada orang yang sudah meninggal. Saya NU, saya melestarikan amaliyah warga NU. Yang kedua ada Selama itu pula pasang surut